Oke, di dunia yang sekarang ini rasanya makin terbelah, ada satu negara raksasa yang sepertinya menolak untuk milih kubu. Yup, Indonesia. Belakangan ini, kebijakan luar negerinya tuh bikin banyak pengamat global garuk-garuk kepala. Nah, di sini kita bakal coba bedah teka-teki ini bareng-bareng. Gini, coba bayangin, ada dua geng besar di dunia. Di satu sisi, ada OECD. Anggap aja ini kayak klubnya negara-negara maju, ekonomi mapan. Nah, di sisi lain, ada BRICS. Ini adalah penantangnya, geng kekuatan ekonomi baru dari negara berkembang, yang sering kita dengar disebut Global South. Keduanya ini punya visi yang beda banget soal tatanan dunia ke depan. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Indonesia, di waktu yang hampir bersamaan, lagi proses buat gabung ke OECD, tapi juga diundang buat masuk ke BRICS. Dua-duanya loh. Jelas saja langkah ini bikin banyak orang jadi bertanya-tanya, ini maksudnya apa? Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa ini sebuah langkah yang, ya, kontradiktif? Kayak mau duduk di dua kursi yang arahnya berlawanan? Atau jangan-jangan ini semua adalah bagian dari strategi besar yang udah dipikirkan matang-matang? Yuk kita cari tahu lebih dalam. Oke, untuk bisa ngerti langkah Indonesia ini, kita perlu mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya di kawasan kita, di Asia Tenggara. Sekarang ini, Asia Tenggara itu ibaratnya lagi ada di tengah-tengah tarikan magnet ekonomi yang super kuat. Dan seperti kata pepatah lama ya, kalau mau ngerti politik, coba deh ikutin aliran uangnya. Ada sebuah studi baru yang ngasih kita satu angka penting, angka yang cukup mengejutkan, 41. Gini, dalam sebuah indeks keselarasan global, semakin kecil angkanya, itu artinya semakin dekat hubungan suatu kawasan dengan Tiongkok. Nah, angka 41 ini nunjukin satu hal yang jelas banget. Secara ekonomi, pusat gravitasi Asia Tenggara itu udah geser ke arah Beijing. Grafik ini nunjukin alasannya dengan sangat jelas. Coba deh lihat perbedaannya, jauh banget kan? Kesenjangan antara jejak ekonomi Tiongkok sama Amerika Serikat di kawasan kita. Mau itu soal perdagangan, soal investasi, Tiongkok sekarang udah jadi pemain utama yang dominan banget. Sulit disaingi. Dan pengaruh ini bukan cuma angka di atas kertas loh. Ini nyata, bisa kita lihat dan rasakan langsung. Contohnya, proyek-proyek raksasa kayak kereta cepat, dana buat bangun jalan tol dan pelabuhan, sampai banyaknya turis dari Tiongkok yang bantu gerakin ekonomi lokal kita. Jadi ini tuh integrasi ekonomi yang udah merasuk ke hampir semua lini kehidupan. Terus, gimana negara-negara tetangga kita merespon situasi ini? Nah, mereka tuh melakukan sesuatu yang disebut lindung nilai strategis atau strategic hedging. Gampangnya gini, mereka nggak mau milih satu kubu aja. Sebaliknya, mereka main sama semua kekuatan besar. Tujuannya, ya buat dapetin keuntungan sebesar-besarnya untuk negara mereka sendiri. Oke, sekarang kita persempit lagi fokusnya. Kita lihat gimana semua ini nyambungnya ke kepentingan dalam negeri Indonesia. Karena pada akhirnya, kebijakan luar negeri secanggih apapun, akarnya pasti ada di kebutuhan rakyat di dalam negeri. Kalau Anda mau tahu apa sih yang benar-benar jadi prioritas sebuah negara, jangan cuma dengar pidato para pejabatnya. Coba intip anggarannya. Angka-angka di dalam dokumen anggaran negara, seperti rancangan APBN 2026 ini, itu adalah kompas sesungguhnya. Disitulah kita bisa lihat arah tujuan Indonesia yang sebenarnya. Coba kita lihat dana paling besar lari kemana aja. Pendidikan, perlindungan sosial, kesehatan, sama ketahanan pangan. Jelas banget kan? Fokus utamanya adalah kesejahteraan masyarakat dan membangun kualitas sumber daya manusia. Nah, ini semua kan butuh dana yang nggak sedikit. Nah, ini dia poin kuncinya. Bagi Indonesia, kebijakan luar negeri itu bukan tujuan akhir, tapi sebuah alat, sebuah perkakas. Diplomasi, khususnya diplomasi ekonomi, itu adalah cara buat narik investasi dan perdagangan. Uangnya buat apa? Ya, buat mendanai semua prioritas dalam negeri yang barusan kita lihat tadi. Semuanya saling terhubung. Tapi tunggu dulu, ada satu lapisan lagi yang lebih dalam, yang lebih fundamental, yaitu filosofi yang membentuk cara Indonesia memandang dunia. Sesuatu yang udah mendarah daging dalam sejarah dan identitas kita sebagai sebuah negara kepulauan. Konsep ini namanya wawasan Nusantara. Ini bukan cuma soal gambar di peta ya, tapi ini adalah sebuah cara pandang, sebuah mindset, bahwa ribuan pulau, lautan luas, dan ruang udara kita itu adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Kalau di dalam negeri aja spiritnya adalah menyatukan yang berbeda-beda, ya wajar dong kalau cara pandang ini juga dibawa saat berinteraksi dengan dunia luar.
Dan konsep kesatuan ini nggak muncul tiba-tiba. Ini adalah buah dari perjuangan yang panjang banget. Dulu di zaman kolonial, laut di antara pulau-pulau kita itu dianggap perairan internasional, dianggap sebagai pemisah. Lalu muncullah deklarasi Juanda yang dengan berani bilang, tidak, laut ini adalah pemersatu. Dan perjuangan itu akhirnya membuahkan hasil saat dunia internasional mengakuinya. Nah, kutipan ini benar-benar merangkum filosofinya. Perubahan cara pandang dari melihat laut sebagai tembok penghalang menjadi jembatan penghubung, inilah DNA strategis Indonesia. Dan kemampuan untuk menjadi jembatan inilah yang coba kita proyeksikan ke panggung dunia saat ini. Oke, sekarang mari kita satukan semua potongan puzzle ini. Ada tarikan ekonomi regional yang kuat, ada prioritas domestik yang mendesak, dan ada filosofi persatuan yang mendasar. Gimana ketiga hal ini kalau digabungin membentuk strategi Indonesia ke depannya? Intinya begini, Indonesia itu seolah-olah hidup di dua dunia secara bersamaan. Kalau kita bicara soal ekonomi, sikap pragmatis mendorong kita untuk punya hubungan erat dengan Tiongkok, yang memang jadi mesin penggerak perdagangan dan investasi. Tapi, kalau kita bicara soal keamanan, Amerika Serikat dan mitra-mitra lainnya itu tetap jadi jangkar yang penting untuk menjaga stabilitas di kawasan. Dan jurus menyeimbangkan ini bukan hal baru loh. Ini sebenarnya adalah wujud modern dari prinsip politik luar negeri kita yang legendaris, bebas aktif. Bebas artinya nggak terikat sama blok kekuatan manapun, dan aktif artinya kita ikut serta menjaga perdamaian dunia. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan awal kita soal OECD dan BRICS. Apakah ini kontradiktif? Ternyata sama sekali bukan. Ini adalah sebuah evolusi. Inilah wujud bebas aktif di abad ke-21. Bukan lagi sekedar non-alignment atau tidak memihak, tapi multi-alignment, bermitra dengan banyak pihak. Ini adalah cara Indonesia untuk tetap berdaulat dan jadi tuan di negeri sendiri, di tengah tarikan-tarikan raksasa global. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang menarik untuk direnungkan. Di saat dunia kelihatannya makin terpecah belah, makin banyak kubu-kubuan, mungkinkah negara seperti Indonesia dengan strategi penyeimbangannya yang unik ini justru bisa berperan sebagai jembatan? Jembatan yang menghubungkan kutub-kutub dunia yang kian berjauhan? Sebuah pemikiran yang menarik, bukan?